Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semuanya, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, senang banget di hari yang baru ini, puji Tuhan. Selasa, Pastor menyapa yang terkasih dimanapun berada. Saya percaya lewat sapaan, live streaming, dan doa-doa, Bapak Ibu sekalian boleh mengalami, menerima berkat-berkat Tuhan. Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, Oma Opa, kakak adik yang lemah, sakit oleh karena penyakit, kami hadir membawakan pelayanan dan doa-doa untuk memberikan kekuatan, penguatan, dan kesembuhan ilahi bagi Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih yang sudah bergabung ini di TikTok, YouTube, Facebook, dan di voice note, WhatsApp, dan di Telegram. Bapak Ibu sekalian, mau bantu Pastor Andy, silakan di-share voice note ataupun link, share, posting ulang, atau dibantu juga tap-tap layar, biar pelayanan ini bisa berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Dan kalau live ini bisa semarak, bisa lewat kita sharing, tap layar, dan membagikan, bisa meramaikan dan mengajak orang-orang bergabung. Sebentar juga Pastor akan mendoakan air dan minyak. Bapak Ibu yang mau didoakan healing water dan minyak urapan, saudara-saudara bisa siapkan sejak sekarang ini. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, yang tidak membiarkan kita seorang diri. Tuhan menemani kita bahkan masa-masa sukar dalam hidupmu. Tuhan itu setia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Halo semuanya. Ya, siap ya bersama-sama dengar, ikut pujian ini, pasti terberkati banget deh. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingmu
ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, Cayo katakan, aku tidak takut. Ada Yesus beserta. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut meramaikan live streaming ini dengan cara membagikan, tap-tap layar, diposting ulang, di-share, subscribe. Thank you so much. See you all. Aku tidak takut akan ancaman, bahaya atau apa. Ada Tuhan Yesus yang beserta kita dalam kebenarannya ya. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Kita suatu hari kelak waktu tinggalkan dunia yang fana ini akan diam di dalam rumah Bapa sampai sepanjang masa. Jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Setiap hari akan dituntun di jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang percaya yang selamanya sakit. Ada kesembuhan mengalir, ada berkat Tuhan, gembala yang baik kepada setiap kita, domba-dombanya. Puji syukur.
Yesus adalah gembala yang terbaik. Takkan kekurangan Engkau. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur Engkau. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwa kita. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, kita bersama-sama, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur engkau. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan segar banget jiwa kita. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih. Banyak kesaksian nih. Puji Tuhan. Yesus memberikan ketenangan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Aku tidak takut bahaya. Jangan takut bahaya. Ada Yesus besertamu. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur engkau. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwa kita. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, dan kita pun akan diam dalam rumah Bapa di dalam sorga. Rumah Bapa
di dalam sorga. Amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, pengikut Tuhan Yesus, nanti kita akan, waktu kita tinggalkan dunia yang fana ini, kita akan pulang ke sorga. Ya, saudara, hari ini kita hidup semua oleh karena, tapi sebetulnya lebih daripada 7 warna pelangi itu indahnya. Cuma mungkin kita bisa tangkap dengan kasat mata kita hanya warna-warna yang kita katakan 7 itu. Tetapi lebih daripada itu, demikianlah juga gambaran tentang kasih Tuhan yang lebih daripada lebarnya samudra, tingginya langit biru. Demikianlah Tuhan mengasihi setiap kita. Ada kabar baik bagi saudara hari ini yang sedang hidup di dalam dosa, yang sedang hidup di dalam kelemahan maupun sakit penyakit. Yesus datang memberikan saudara pengampunan, memberi saudara-saudara hidup yang baru, dan juga memberi saudara kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Dengarkan firman-Nya, karena apa yang kami sampaikan, apa yang kami sharekan, ini semua banyak kesaksian yang menjadi bukti kisah di dalam Injil masih terjadi sampai hari ini. Bagaimana kemarin saya langsung mendengar kesaksian manfaat doa berkat lewat live streaming. Sungguh-sungguh nyata perlindungan Tuhan Yesus. Ada seorang ibu, kebetulan dia di Balikpapan, dan kejadiannya, eksidennya sampai diliput oleh berita, yaitu terjatuh dengan pohon besar yang tumbang tepat di atas kendaraannya, sampai ranting-ranting itu menusuk kaca dan pecah. Puji syukur, lewat doa berkat ada perlindungan Tuhan Yesus sehingga ranting itu tidak dia. Apakah jadinya apabila keadaan itu tanpa perlindungan Tuhan Yesus? Maka ranting itu menurut kesaksiannya akan menembus matanya dan kepalanya bisa pecah. Saudara-saudara, ini adalah firman kabar baik, kabar pengharapan bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible. Tapi sebelum peserahkan tanda salib dan menyampaikan firman, marilah saudara bagikan, share, tap-tap layar di TikTok. Mana tap-tap layarnya? Puji Tuhan, Pastor juga mau tap-tap layar nih di TikTok. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang di YouTube dan di Facebook, tolong dibagikan link ini supaya ketika Pastor membacakan Bible, firman Tuhan, ada puluhan ribu orang, ratusan ribu orang yang boleh mengalami manfaat, kasih dan kuasa impartasi daripada firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudara berbaik hati mau share, membagikan live ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang terberkati kalau mau tap layar, tap di wajahnya katanya. Makasih kakak Admin Chelsea. Puji Tuhan. Pembacaan sabda firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ya, 2 ayat kita lihat di sini, mulai ayat
24 sampai dengan ayat 25. Puji syukur, puji Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Puji Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Ini adalah makanan rohani terbaik saat ini. Selamat menikmati menu sajian berkat rohani bagi Bapak Ibu terkasih. Terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Bible mencatat ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Tubuh siapa? Tubuh Tuhan Yesus. Di mana kejadiannya? Di mana Tuhan melakukan ini? Di kayu salib, di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Dan saya sudah pernah sampai ke sana dan melihat peristiwa sejarah ini, bahwa apa yang Bible tuliskan ya benar-benar ada sejarahnya. Yesus sendiri yang telah memikul dosa kita dalam tubuhnya. Jadi saudara, siapapun kita hari ini yang berdosa, ketika datang meminta kepada Tuhan Yesus, memohon lewat doa-doa kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita akan diampuninya. Lewat apa? Lewat kasih-Nya, pengorbanannya yang Dia bayar di kayu salib. Maka tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Seperti misalnya sebuah masalah, tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Kalaupun ada kesalahan pidana, solusinya adalah dibayar dengan kurungan badang dalam penjara. Kalau terbukti bersalah, hakim ketok palu dan ganjarannya dia membayar dengan kurungan badang. Dosa itu bisa diselesaikan oleh Yesus. Maka Bapak Ibu sekalian, sekalipun saudara pernah melakukan dosa, kesalahan, siapa sih di antara kita yang tidak punya salah? Salah di masa muda, dosa yang kita buat kemarin, pelanggaran-pelanggaran yang selama kita lakukan. Selama Bapak Ibu Saudara masih hidup, masih bernapas, masih dikatakan ada hari ini, mari sebelum terlambat, engkau butuh pengampunan. Dan pengampunan dosa-dosamu hanya dapat diberikan lewat satu pribadi yang datang dari surga, namanya Tuhan Yesus Kristus, untuk pengampunanmu dan untuk hidup kekalmu. Ini dulu pertama pesan yang kita perlu ketahui dan kita mau patrikan dalam hati kita. Bahwa sekalipun dosaku merah seperti kirmisi, kepada Tuhan Yesus bisa ubahkan putih seperti salju. Ketika hidupku yang lama, hidup kemarin kotor seperti kain ketumbar, datang sama Tuhan Yesus, Dia bisa ubah menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Demikianlah kasih Tuhan yang menjadi berkat buat setiap kita. Buka hatimu, datanglah kepada Yesus, akui dosa-dosamu, bertobatlah, dan niscaya Roh Kudus-Nya akan menyinari hatimu.
dan menuntun kita day by day. Hidup yang baru. Karakter kita diubah. Dan kita menjadi manusia-manusia yang membawa terang Kristus bercahaya. Dimanapun kita berada, kita menjadi garam yang memberikan rasa yang baik dan dampak positif bagi banyak orang. Datang pada Yesus, maka Dia akan memikul dosa-dosa di dalam tubuhnya yang sudah dilakukannya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, supaya setiap orang yang Tuhan mau mereka itu hidup, tapi mereka mati oleh karena ganjaran dosa adalah kematian. Yesus datang dan menawarkan pengampunan ini supaya manusia hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam anugerahnya, hidup dalam kebajikannya, tentu hidup juga untuk sehat-sehat. Saudara nggak ditentukan hidup untuk menderita, apalagi sakit-sakitan. Tidak. Tuhan pernah bilang bahwa Tuhan merancangkan kita baik. Pekerjaan dalam hidup kita sungguh sangat amat baik, sempurna. Datang sama Tuhan Yesus, kita akan peroleh hidup yang baru. Yang mana dulu saya ini sudah mati oleh karena dosa, sehingga bisa hidup. Kalaupun hidup dalam kekalahan, dalam penyakit, dalam penyesalan, dalam kemelaratan, dalam kesulitan, karena dihimpit, diikat, ditekan oleh dosa. Dan memang pada prinsipnya semua manusia sudah berdosa dan sudah hilang kemuliaan Tuhan. Maka mereka semua mati karena dosa. Tapi barang siapa, tidak peduli siapapun dia, berapapun umurnya, apapun keadaannya, saat-saat ini mereka datang pada Tuhan Yesus, akui dosanya, maka mereka dapat pengampunan. Dan pengampunan Tuhan Yesus akan pulihkan engkau dan memberikan engkau hidup, lebih hidup. Kemarin, tahun lalu, masa lampau, saudara hidup dalam kematian karena menghimpit dosa dan pelanggaran. Tertindih dengan dosa, tertindih dengan masalah, engkau sakit bertahun-tahun. Datang pada Yesus, saya percaya Tuhan Yesus membuka tangan dan sangat rindu untuk memeluk setiap kita. Dan supaya saudara menerima rahmat-Nya, engkau hidup lebih hidup. Ini bukan iklan seperti endorse atau slogan rokok, membuat hidup lebih hidup. Tidak. Saya bicara soal Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Ketika engkau datang kepadanya, engkau akan hidup kembali meskipun engkau sudah mati. Wow, keren sekali. Firman yang Tuhan sampaikan ini rema banget buat setiap kita. Supaya kita hidup, bukan lagi mati karena dosa, tapi dalam Yesus, saudara, supaya hiduplah untuk terang, hidup untuk kebenaran, hiduplah jadi saksi Yesus Kristus. Dan bagi orang yang sedang sakit, ini firman Tuhan buat engkau. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakitmu. Ada tertulis, oleh bilur-bilurnya
kamu yang sakit menjadi sembuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Kamu telah sembuh. Bapak Ibu terkasih, jiwa yang berharga yang sedang nonton ini, yang sedang sakit. Sakit itu menderita. Sakit itu tersiksa. Tuhan Yesus tidak ingin engkau tersiksa, menderita seterusnya. Maka hari ini datang sama Tuhan Yesus. Bukan hanya engkau disembuhkan, tapi dosamu diampuni, dan engkau akan diberikan hidup dalam cahaya terang dan hidup di dalam kebenaran. Ayat 25 mengingatkan kita kembali bahwasanya sebab dahulu saya dan kamu itu sesat seperti domba yang tersesat, tetapi sekarang ketika firman-Nya sudah disampaikan, maka saudara dan saya kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan membiarkan saudara hidup dalam kekalahan. Tidak akan membiarkan engkau dalam kelaparan. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan gembala yang baik Tuhan Yesus, Dia mengenal kita secara dekat. Kembali pada Yesus karena Dia adalah gembala pemelihara jiwa. Setiap Bapak Ibu sekalian terkasih, dimanapun engkau berada nonton ini, kalau engkau orang Kristen, engkau tentu berjemaat di gereja. Dan di gereja ada Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Mereka adalah gembala-gembala yang baik. Sekalipun mereka tidak sempurna. Saya pun hamba Tuhan yang melayani, orang bilang dermawan, baik hati, terima kasih. Tapi saya juga jauh dari sempurna. Saya punya pergumulan, saya punya tantangan, saya punya keterbatasan. Saya punya area medan peperangan yang saya sedang perangi, gumuli, lewati, perjuangkan. Tetapi Tuhan Yesus adalah gembala yang terbaik. Itunya ketika saya berkesempatan, diberi kesempatan sama Tuhan, percaya sama Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang dipanggil Tuhan berpulang ke pangkuan Bapa. Ketika saya berkesempatan melayani atau mendoakan, maka salah satu hal yang dilakukan, saya serahkan jiwa orang yang meninggal itu kepada gembala yang agung, kepada gembala yang sejati, gembala pemilik jiwa kita yang kekal. Roh ini kembali kepadanya, gembala yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Saudara pendeta, gembala jemaat, gembala sidang, saudara menggembalakan di dunia ini. Jangan kau sombong. Mau saudara jemaatmu banyak sekali ataupun tidak banyak, jangan kau minder. Karena kita tugas menggembalakan di dunia, kasih makan firman Tuhan, kasih doa, dan berjaga buat jiwa mereka. Itu tugas gembala di bumi. Tapi waktu jiwa itu dipanggil pulang Sang Khalik, Sang Pemilik hidup, maka kita sebagai hamba Tuhan, apalagi saudara gembala-gembala yang selama ini menggembalakan jiwa-jiwa itu, yang hidup dari perpuluhan, dari persembahan mereka, maka saudara harus
menyerahkan mereka jiwanya, rohnya kepada gembala yang sejati. Gembala pemilik jiwa dan roh, gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita nanti saat kita tinggalkan dunia fana ini, kita akan kembali kepada gembala yang agung. Kita percayakan hidup kita di balik kubur, di dalam tanah untuk kekal kita percaya Yesus menemani kita. Maka saudara juga harus belajar percaya bahwa hidupmu hari ini Yesus beserta kita. Ada tertulis dalam kitab suci, ayat-ayat ini favorit banget yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ya. Saya mau lihat saudara tunjukin 2 ayat saja. Injil Yohanes pasal 10 ya, ayat 11 dan ayat 14. Tapi saya mau saudara lihat mulai ayat 10 deh ya. Yohanes 10 ayat 10 sampai 11 dulu, nanti kita lompat ayat 14 ya. Saudara bisa ketik Yohanes 10 ayat 10 sampai 11, lalu kita lompat ayat 14 ya. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi pencuri itu iblis. Iblis datang memberi engkau dosa, memberi engkau penyakit. Supaya apa? Engkau binasa, engkau sakit, engkau menderita. Iblis adalah pencuri. Ketika rame-rame, ini kebenaran yang saudara harus ketahui. Iblis adalah pencuri. Ketika rame-rame, iblis adalah pencuri. Baik, apa yang dia curi? Dia curi kesehatanmu. Dia curi damai di hatimu. Dia curi kebahagiaanmu. Dia mau curi masa depanmu. Dia mau curi hidupmu. Iblis itu pencuri. Bahkan lengkap katakan apa? Pembunuh dan pembinasa. Apa yang dia curi? Apa yang kau terhilang hari ini dicuri oleh iblis. Pastor, saya kok gak ada damai, dicuri oleh iblis. Pastor, saya kok ini hidupnya dalam kutuk, karena berkatmu dicuri oleh iblis. Berkat Tuhan dia manipulasi. Ya, sehingga engkau mengalami kebocoran lewat belalang pelahap, belalang pengeriap, kerugian, ditipu orang, dan lain sebagainya. Iblis itu pencuri. Iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tetapi Yesus datang. Yesus datang supaya mereka digembalakan. Jadi apa yang dicuri, Yesus mau kembalikan dan menggembalakan dari gelap kepada terang yang ajaib, eklesia. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Yesus datang supaya yang tadi curi kembali. Iblis kembalikan supaya mereka punya hidup. Yesus datang supaya mereka punya hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Wow, keren sekali. Dengar ini, engkau sudah terima satu pengertian dan engkau mulai hidupin dengan iman, engkau berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Yang tadi dicuri itu dikembalikan. Kelimpahan damai, kelimpahan sukacita,
kelimpahan kesehatan, kelimpahan hidup dalam sukacita, kebenaran, damai sejahtera, dan menjadi berkat. Itu kelimpahan. Tidak selalu bicara soal uang, tahta, jabatan, tetapi kita hidup dalam Tuhan, dalam kebenarannya melalui Tuhan Yesus, dalam damai. Itu juga hidup dalam kelimpahan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ayat 11. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Wow. Kalau iblis pencuri, Yesus datang itu memberimu hidup. Yesus datang memberimu hidup. Dan bahkan Yesus untuk supaya kita hidup, dia rela korbankan nyawanya. Mana ada kayak begini? Mana ada seorang sahabat yang mau korbankan nyawanya untuk sahabatnya? Yang ada zaman ini malah mereka saling sikut, egois, menang sendiri. Tapi sejak dulu oleh karena kasih, Tuhan mau mengorbankan dirinya supaya kita yang harusnya binasa oleh karena dosa, kita hidup kekal, kita terima kelimpahan, kita berjalan dalam damai dan sejahtera. Yesus gembala yang baik. Ketika rame-rame, Yesus gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Amin. Sekarang kita lihat ayat terakhir hari ini saya sharingkan. Kalau kita akan berdoa, lihatlah Yohanes 10 ayat yang ke-14. Tuhan mengenal kita, bahkan Tuhan tahu nama kita. Tuhan mengenal seluruh isi hatimu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan dosa, dia tahu apa yang menjadi kerinduan hatimu, dan dia mengenal engkau seperti Bapa sayang dan mengenal anak-anak. Yohanes 10 ayat 14, firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal Tuhan Yesus. Kita domba milik Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Hari esok punya Tuhan. Hari esok ada pergumulan, tapi hari esok ada janji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Satu hal yang pasti lewat pelayanan ini, saudara-saudara mendapat berkat, dan tidak mustahil ketika doa sebentar, saudara yang sakit disembuhkan. Setelah saudara sembuh, jadilah saksi. Bagikan kabar kesembuhan, kabar baik, kabar kesaksian ini kepada setiap orang. Biar setiap orang merasakan secara khusus di Indonesia, kenal, tahu siapa itu Tuhan Yesus. Biar Indonesia dipenuhi kasih Tuhan Yesus Kristus, dan segala pekerjaan-pekerjaan iblis yang mencuri, membunuh, membinasa, yang bikin orang sakit, taruh virus, bikin radang, bikin penyakit, bikin hidup yang salah, hidup dalam dosa, dipatahkan, dihancurkan. Dan mereka semua, setiap jiwa, dilepaskan dari belenggu pencuri iblis oleh darah Yesus yang berkuasa. Amin. Buat renungan firman Tuhan, let's pray. Puji syukur, puji Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat sabda-Mu. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat perkataan-Mu. Sehingga setiap kami yang mendengar ini, kami beroleh hidup yang baru, hidup dalam pengampunan, dan kami hidup untuk kebenaran. Dan kebenaran sudah menyembuhkan kami, sudah membuat kami merdeka, sudah memulihkan kami, membawa kami pada cahaya terang-Mu Tuhan. Dan hari ini kami melihat rencana-Mu yang ajaib itu ada di depan kami. Setiap saudara-saudara dengar firman Tuhan, diberkati kuat, diberkati sehat, diberkati hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit-sakit, yang loyo-loyo, yang sedih-sedih, yang susah, tumpangkan tanganmu di dadamu. Kalau live streaming bisanya begini. Kalau onsite, pastor bisa tumpangkan tangan. Tapi yang sudah tahu bahwa bukan tangan saya, tapi tangan Tuhanlah yang akan menjamamu saat ini. Setiap mereka yang menumpangkan tangan di dada, mereka butuh kesembuhan, mereka butuh hidup yang baru. Mereka juga memberi diri hidup bertobat dari hidup yang lama. Mereka mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Jamalah kami, jadi baru. Aliran kesembuhan menyembuhkan orang lain, aliran kasih Tuhan memulihkan engkau yang tertindas, yang sedih, yang merasa ditinggalkan, yang susah hati, yang kecewa. Aliran kasih dari sorga mengalir. In Jesus' name. Be peace. Damai di hatimu. Be clear dari segala tipu muslihat pencuri yang sudah curi hidupmu, damai, kesehatanmu. Clear. Be clear. In Jesus' name. Dan bagi Bapak Ibu terkasih yang sedang sakit, kesembuhan memenuhi engkau sekarang ini. Be healed in Jesus' name. Lepaskan dua tanganmu dan diberkatilah engkau sekalian. Ceklah kesehatanmu hari ini. Ada aliran kasih Tuhan menyembuhkan. Ceklah hatimu sekarang ini. Ada kelegaan. Ceklah pikiranmu yang tadi beban berat banget saat doa tadi. Engkau sudah mengalami kedamaian, kelepasan, dan langsung ringan, enteng, karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan selalu nyata di dalam pelayanan yang diberkati olehnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap engkau yang sudah terima anugerahnya, bersama saya katakan, puji Tuhan! Yeay! Senang kan?
dilayani, didoakan dalam pengurapan Tuhan. Yeay, saya juga senang sekali bisa melayani saudara-saudara dalam pengurapan Tuhan, karena tanpa pengurapan Tuhan, thank you, glory, maka pelayanan bisa berjalan tapi kering. Tapi berbeda ketika melayani dengan urapan Tuhan, meskipun kita dibatasi oleh layar kaca, tapi kasih Tuhan mengalir sampai terasa di hati, sekujur badan bisa merinding karena kasih Tuhan sungguh sangat amat nyata. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian terkasih, puji syukur, puji Tuhan. Mari saya mau ajak saudara-saudara untuk memberkati minyak dan juga air, ya. Peganglah dan angkatlah. Puji syukur, puji Tuhan. Diberkatilah air dan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Air dan minyak di tangan saudara sudah diberkati. Air minum bisa engkau minum, minyak oles bisa engkau pakai untuk oleskan ke tubuh orang sakit dalam nama Tuhan. Dan rasakan, lihatlah bagaimana kuasa firman terjadi, bagaimana kesaksian yang dialami oleh orang banyak terjadi. Saudara juga diberi otoritas kuasa dalam nama Yesus. Amin. Saya mau minum, saudara-saudara mau minum, sama-sama jadi berkat ya. Amin. Diberkati Mama Rovendus Tamba yang sedang terbaring di rumah sakit. Diberkati sehat tubuh, jiwa, roh Mama terkasih Tuhan Yesus. Tolong setelah saya doa gini, jangan pengulangan lagi nama mamaku siapa, karena pastor ini sampaikan kalau saudara-saudara minta doa langsung tulis nama. Kadang-kadang kita, karena kita juga gercep, kita langsung respon, tapi setelahnya udah berapa lama nama mamaku ini. Jadi saya minta tolong supaya tidak ada pengulangan, karena saudara, saya nggak sombong, tapi maksudnya kita layani orang banyak. Jadi kalau saudara minta doakan mama, langsung mamaku namanya ini, Boru ini gitu, langsung kita ucapkan kalimat doa. Jangan sampai pengulangan lagi, udah doakan terus minta doa lagi, apalagi kalau tiap hari. Minta maaf banget, saya bukan pendoa pribadimu, saya mendoakan orang banyak. Jadi tolong juga bisa dimengerti bahwa yang minta doa saya ini banyak, apalagi yang sampai mau video call harus wajib, menit itu harus dibalas. Aduh, saya harus blokir kalau sampai karena satu orang, banyak orang terganggu begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang mau doa berkat, mohon berkat dari Tuhan Yesus ya. Masukan-masukan tadi sudah perhatikan, bukan berarti Pastor Randy sekarang Pastor Randy sombong,
dulu nggak begini, bukan. Dulu masih kepegang Bapak Ibu sekalian. Supaya saya bisa tetap melayani orang banyak ini, saya juga harus punya beberapa prinsip-prinsip yang saya harus jalankan supaya bisa melayani orang banyak. Kalau saya nggak jaga hati, nanti Andi Simon punya orang tertentu atau punya orang kaya atau punya orang berduit aja, enggak. Saya harus bisa sama rata. Jadi kalau sudah minta doa dilayani, langsung nama anakku ini saya langsung doakan. Yang sudah Pastor doakan anakku bla bla panjang lebar, kita balas cepat. Besok nyusul nama anakku ini, doakan lagi. Ya. Jadi kira-kira gitu ya. Maaf kalau ada hal-hal yang saudara mungkin tidak cocok, ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak saya sampaikan seperti ini. Kalau saudara mau didoakan, namanya masukkan. Dan juga tidak usah masukkan doa-doa yang pacar, yang serah hati, urusan dompet, urusan uang, kerjaan juga enggak usah. PNS anakku mau supaya pintar, ini kerja apa, enggak usah, please, saya nggak respon. Ya, anakku mau ini keluar kota, naik kapal, naik pesawat, tolong doakan. Kau yang doakan sendiri dah. Ya, saya bukan mau cari-cari muka, tapi maksudnya saya mau ini plan doa hadir untuk juga tidak membuat engkau manja, tapi prinsip-prinsipnya, oh anakku mau merantau, mau sekolah, mau pergi mana kerja, saya doakan, di doa ibu Tuhan dengar, diberkati. Ya jangan semuanya, anakku mau pergi cebok, doakan, mau pergi mandi, doakan, mau pergi minum obat, doakan, mau pergi sekolah, doakan. Kan gitu. Nggak percaya, ada sama saya masuk banyak. Jadi kadang-kadang, gitu. Ya, tunggu sabar. Kita masih sharing sedikit aja, suruh doa berkat. Iya, oke. Udah, doa berkat. Angkat dua tangan. Bapak Ibu terkasih, saya berdoa, minta Bapakku di surga memberkati kita semua dalam anugerahnya. Amin. Masuklah Bapak Ibu terkasih di hari yang baru. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia dari Bapa di sorga untuk kita sekalian. Berkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah engkau dengan perlindungannya sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuklah di hari yang baru, saudara-saudara yang sudah siap masuk di hari yang baru. Puji Tuhan, terima kasih. Kiranya di akhir daripada live stream hari ini bisa membawa sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Mohon maaf kalau pastor ngomong agak nyeleneh gitu. Ya, itulah saya yang mau belajar lah. Jadi gembala yang baik seperti gembala yang lain. Kalau saya kan bukan gembala. Ya sudah, udah ya. Masuklah di hari yang baru, Bapak Ibu terkasih. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan sayang kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya. Makasih, glory, baik banget ya. Ridwan Simanjuntak, makasih ya, puji Tuhan, terima kasih. Banyak banget orang-orang jiwa-jiwa berharga ini di YouTube, TikTok, Facebook yang memberkati saya ya, sehingga di live streaming ini pastor punya ada penghasilan live streaming, sehingga inilah yang menunjang untuk pastor bisa jadi berkat dan juga melayani. Tak harap kembali ke Baktian Minggu kita bisa salurkan berkat-berkat ini. Apa yang Tuhan kasih berkat kepada saya pun juga menyalurkan
membagikan. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Kiswai. Dah. Bye. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana. Ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus,
sebab kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Roh Kudus, jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Ku serahkan hidupku di tangan-Mu yang berkuasa. Ku percaya rencana-Mu sempurna, dan ku takkan ditinggalkan. Ku rindu padamu, ku rindu pada hadirat-Mu, Yesus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.